Baik, selamat pagi Endema. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan sistem pertanian terpadu. Di mana sistem pertanian terpadu ini merupakan sistem yang menggabungkan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan yang terkait dengan harapan dari sistem pertanian terpadu ini yaitu dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang yang berupa pangan, sandang, dan pakan. Yang kedua itu komponen yang ada dalam suatu sistem pertanian terpadu yang terdiri dari manusia, di mana manusia ini merupakan sebagai motor pendorong dalam sistem pertanian terpadu ini, di mana sebagai manusia kita dapat menggerakkan sistem pertanian terpadu. Yang kedua itu peternakan. Peternakan ini merupakan sebagai sumber energi dalam sistem pertanian terpadu. Misalnya kita melakukan suatu budidaya, di dalam budidaya itu peternakan ini dapat menyumbangkan pupuk organik, misalnya dari kotoran-kotoran hewan. Yang kedua itu tanaman itu sendiri. Tanaman ini merupakan syarat tanaman yang dapat diusahakan adalah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk ternak. Selain ternak tadi dapat dimanfaatkan dan punya kotorannya, tanaman juga itu dapat menjadi pakan untuk ternak itu sendiri, di mana mereka itu dapat saling terintegrasi. Yang keempat itu perikanan. Ikan yang digunakan dalam sistem pertanian terpadu adalah ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan air yang keruh, tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, mampu memanfaatkan nutrisi yang ada, dan memiliki nilai ekonomi. Yang ketiga itu sistem integrasi tanaman dan ternak. Sistem integrasi tanaman pangan dapat menjadi andalan dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Sedangkan sistem integrasi tanaman dengan ternak yaitu dapat melestarikan kesuburan tanah dengan adanya pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran-kotoran ternak. Di mana ciri utama dari pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman dan juga ternak. Selanjutnya itu ada model sistem pertanian terpadu. Yang pertama itu pertanian terpadu sebagai sistem arti luas, di mana kombinasi dari sistem ini yaitu sistem minat padi yang merupakan perpaduan antara budidaya tanaman padi dengan ikan. Yang kedua itu sistem padi sapi, yaitu perpaduan antara budidaya padi dengan beternak sapi. Yang ketiga itu sistem pertanian mandiri energi, yaitu perpaduan antara beternak sapi, di mana kotorannya baik padat maupun yang urin diolah untuk menghasilkan biogas. Sisanya dibuat untuk kompos yang digunakan sebagai pupuk tanaman sayuran atau tanaman palawija. Yang keempat itu implementasi agrowisata, yaitu pengolahan tanaman hewan ikan untuk menciptakan suasana yang asri, indah, dan unik, menjadi daya tarik seseorang untuk datang sekedar untuk menikmati suasana yang langka tersebut. Yang kedua itu model sistem pertanian terpadu sebagai sistem pertanian anti sedap, yang dimana contoh implementasinya itu adalah pertama itu silvikultur, yaitu sistem pertanian tumpang sari antara tanaman pertanian dengan tanaman hutan. Misalnya itu kita menanam jati, di sampingnya itu dapat ditanami jagung, kedelai ataupun kacang tanah dan sebagainya. Yang kedua itu implementasinya itu taman kota, yaitu kita dapat melakukan budidaya tanaman hutan, tanaman perkebunan, tanaman tabunan, tanaman hias, menjadi suatu manajemen budidaya untuk membuat lingkaran kota yang asri, indah, dan juga nyaman.
Yang ketiga itu model pertanian terpadu sebagai sistem pertanian arti sempit. Di mana contoh implementasi dari model ini adalah budidaya tanaman tanpa media tanah. Berarti kita harus memperhatikan sifat dasar tanaman dalam mengambil nutrisi dari lingkungannya. Misalnya budidaya tanpa media tanah itu adalah hidroponik, di mana kita menggunakan air sebagai media untuk menanam satu jenis tanaman tanpa kita menggunakan tanah. Yang kedua itu budidaya tanaman melon dengan mulsa plastik yang berfungsi mengendali temperatur dan juga kelembapan tanah, mengendalikan tumbuhnya gulma, mengendalikan mikroba sekitar kanopi. Di mana penggunaan mulsa ini itu dapat menghambat pertumbuhan dari gulma yang dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam. Yang selanjutnya itu adalah hambatan sistem pertanian terpadu, di mana kendala-kendala dalam sistem pertanian terpadu ini merupakan menjadi faktor yang dapat menghambat para pelaku pertanian untuk melakukan sistem pertanian terpadu ini. Yang pertama itu yang menjadi kendalanya itu sistem pertanian terpadu ini belum dipahami secara benar oleh berbagai pihak, baik dari pihak petani maupun fasilitator. Yang kedua itu tingkat hasil dan produktivitas sistem pertanian terpadu belum meyakinkan para petani pada umumnya. Yang ketiga itu model sistem pertanian terpadu yang dikembangkan belum selesai dengan ekosistemnya. Yang keempat, keberadaan integrator dalam sistem pertanian terpadu belum diperhatikan. Yang kelima, belum adanya kajian secara komprehensif dan integralistik berkaitan dengan sistem pertanian terpadu. Yang keenam, kebijakan pembangunan pertanian belum mendukung secara jelas pembangunan sistem pertanian terpadu. Baik, memang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada hal yang belum dimengerti oleh teman-teman, mungkin masih ada hal yang ingin didiskusikan. Dalam satu bak menyebab boga jagu Dengan pada sapi boga hanya buktikan kotoran. Gimana kotoran sapi kan bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk dijadikan sebagai pupuk dasarnya. Sedangkan dari tanaman itu sendiri itu misalnya sisa-sisa dari tanaman yang akan kita panen itu dapat dijadikan pakan untuk sapi itu sendiri. Itu maksudnya. Tetap itu sapi liar. Harus sapi kono, jangan. Boga lagi ler pengen sapi cedera uman. Intinya sistem pertanian terpadu ini dia punya sampah-sampah itu dapat dimanfaatkan sehingga tidak adanya sampah, misalnya kotoran sapi itu dibuang sembarangan saja, dapat dimanfaatkan dalam budaya pertanian. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan tadi itu belum dipahami secara mendalam oleh dan semua. Sekian dan terima kasih.